Muhammadin alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, dan juga admin penyelenggara yang kami hormati pula, rahimani wa rahimakumullah. Ya Afan, ada sedikit keterlambatan ya, yang harusnya jam 12.30, ini sudah 12.45 ya, tidak masalah ya, nanti kita selesainya jam 13.45, tidak apa-apa insyaallah. Pada siang hari ini kita akan mengkaji i'rab dari surat Al-Baqarah ayat yang keempat ya, ayat yang keempat. Kita mengacu kepada apa yang ada di mushaf i'rab, kemudian untuk pengembangan perluasannya nanti kita diskusikan ya, atau wujuh i'rabnya nanti bisa didiskusikan. Silakan masing-masing bisa lihat di mushaf i'rab di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, kita lihat walladzina, di situ ada tulisan harfun, kemudian ma'tufun. Ya, maksudnya wawunya di sini adalah wawu harfu atfin, huruf ataf. Sedangkan alladzina dia isim mausul yang mabni menggunakan fathah, sehingga alladzina dimanapun ya pasti alladzina, tidak mungkin alladzinu, alladzini ya. Kenapa? Karena dia mabniun alal fathi. Dan alladzina sendiri dia itu diatofkan. Nah, di situ ada tulisan ma'tuf atau atof ya. Dia atof kepada alladzina yang ada di permulaan ayat ketiga. Ayat ketiga kan diawali dengan alladzina itu ya. Ya, jadi alladzina yang ada di ayat keempat ya, ini atof pada alladzina yang ada di permulaan ayat ketiga. Kemudian yu'minuna. Ya, bisa dilihat di situ yu'minuna adalah fi'lun, kemudian dhad maksudnya mudhari, ra maksudnya rofa, dan ada fa'ilnya. Ya, maksudnya bahwasanya yu'minuna dia itu adalah fi'il mudhari. Dia itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang dirofa. Ya, kalau kita ditanya yu'minuna ini apa sih tanda rofanya? Maka untuk yu'minuna tanda rofanya adalah adanya huruf nun di belakang itu. Wa alamatu rafihi subutun nuni. Ya, tanda rofanya itu huruf nun yang ada di belakang. Kenapa dia tanda rofanya adanya huruf nun? Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari af'alul khamsah ya, dia termasuk dari al-af'alul khamsah ya, sehingga pada yu'minuna dia fi'il mudhari yang dirofa, tanda rofanya adanya nun karena termasuk dari al-af'alul khamsah. Kemudian di situ ada fa'il, dan sudah kita sampaikan berulang-ulang bahwa fa'il pada fi'il yu'minuna itu bukan dhamir mustatir hum, bukan. Tapi fa'ilnya apa? Wawul jamaahnya itu. Huruf wawu setelah huruf nun yang di dhammah itu kan huruf wawu ya. Itulah fa'ilnya. Namanya wawul jamaah. Ya, sehingga wawul jamaati dhamirun muttasilun. Wawul jamaahnya itu adalah dhamir muttasil ala sukuni mabni sukun fi mahalli raf'i fa'ilin, pada posisi rafa sebagai fa'il. Ya, jadi fa'ilnya yaitu apanya? Wawul jamaahnya. Ya, sudah lengkap ya. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un, kemudian ada fa'il berupa wawul jamaah. Dia adalah dhamir muttasil. Kemudian setelah itu diikuti dengan bima.
Ya, bisa dilihat di situ ada jarun, artinya huruf jar. Majrurun artinya lafadz yang dijerkan oleh huruf jar. Ya, dalam meng'irob sudah sering kita sampaikan apabila ada huruf terdiri dari satu huruf, maka menyebutnya dengan menyebut nama hurufnya. Sehingga dalam meng'irob itu bukan bi, bukan gitu ya. Bi adalah harfu jarin, bukan. Tapi sebut nama dia. Al-ba'u harfu jarin mabniyun alal kasri. Itu caranya. Ba-nya adalah huruf jar mabninya dengan kasrah. Sehingga bacanya bi. Sedangkan ma, ya, ma di sini dia adalah ma isim mausul. Ya, ma isim mausul itu ciri khasnya bermakna alladzi. Ya, sehingga maknanya adalah alladzi. Dan dia mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun fi mahalli jarrin bil ba'i. Dia pada posisi jar dipengaruhi majrurnya oleh huruf ba. Karena dia isim mabni, maka tidak perlu dicari apa sih tanda jarnya, tidak akan ada. Karena dia isim yang mabni, sehingga majrurnya itu hanya pada posisinya saja dengan menyebutkan fi mahalli jarrin gitu ya, pada posisi jar bil ba'i oleh huruf jar. Dan bima ini jar majrur berupa lafadz bima itu muta'alliq berkaitan dengan fiil yu'minu. Nah, ya, karena yang namanya fiil amana yu'minu muta'aliknya dengan huruf ba. Saya beriman kepada Allah, amantu billahi, gitu. Bukan gini, saya beriman amantu kepada Allah, alallahi, salah. Ya, karena menerjemahkan ke bahasa Arab itu bukan mindah kosakata, bukan. Ya, sehingga di sini kita mulai belajar untuk mengambil sari kata dari bahasa aslinya. Tidak mengambil sari kata dari bahasa kita, bukan. Beriman kepada Allah, amantu alallah, ya enggak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Atau amantu ilallah juga enggak ada. Adanya ya amantu billah. Ya di sini yuk minuna bima, bukan alai, bukan apa? Misalnya ila ma ala ma, bukan, tapi pakai huruf ba yaitu bima, karena mutalik dengan fi'il yu'minuna, ya, yaitu orang-orang yang mereka beriman pada alladzi, itu kepada apa-apa yang gitu kan unzila diturunkan. Ya, kemudian kita lihat unzila ditulis di situ fi'lun, kemudian mim maksudnya fi'lun madhin. Ya. Dan unzila ini merupakan fi'il madhi majhul ya. Unzila merupakan fi'il madhi majhul, yaitu fi'il madhi yang bermakna pasif. Unzila diturunkan. Kalau yang bermakna aktif, anzala menurunkan gitu. Dan di sini unzila adalah fi'lun madhin, dia fi'il madhi. Kalau fi'il madhi maka dengan penyebutan mabni ya. Mabniyun gitu. Bukan mansub, bukan, tapi mabniyun alal fathi. Wa huwa mabniyun lil majhul. Unzila adalah fi'il mabni majhul. Kemudian kalau ada fi'il mabni majhul, maka konsekuensinya harus ada naib fa'ilnya. Itu konsekuensinya. Dan kita harus bisa mencari tahu, menentukan mana naib fa'il dari fi'il tersebut. Maka pada unzila, naibul fa'ili, naib fa'ilnya, dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Adalah dhamir mustatir jawazan yang dikira-kirakan berupa dhamir huwa ya'udu ala ma. Kembalinya ke ma. Ya, tadi kan bima unzila, ada huwa pada unzila, kembali ke ma. Kemudian ilaika.
Ya, kita lihat ilaika ya, di situ dituliskan apa? Jarun majrurun. Ya, maksudnya ila itu adalah huruf jar. Ya, kemudian kafnya itu yang dijarkan oleh ila. Ila dia harfu jarin mabniun ala sukuni. Huruf jar mabni sukun. Ya, sama seperti tadi. Berkaitan dengan dhamir, kalau dhamirnya cuma satu huruf, maka cara mengi'rabnya dengan menyebut nama dari huruf tersebut, bukan menyebutkan lafadznya, bukan. Ilaika, i'rabnya bukan gini, ka adalah dhamirun muttasilun, bukan, tapi sebut nama dia. Nama dia adalah huruf kaf, maka al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin bi ila. Bahwa kaf di sini dia dhamir muttasil mabni menggunakan harokat fathah pada posisi jar dimajrurkan oleh ila. Ya, dan ilaika ini muta'aliknya berkaitan dengan fi'il unzila tersebut. Kemudian wama, ya bisa kita lihat di situ ada harfun, ada ma'tufun ya. Ya maksudnya wawunya ini juga sama, dia huruf satu huruf, sebut nama dia al-wawu gitu ya, bukan wa harfu atufin, bukan, tapi al-wawu harfu atufin. Wawunya adalah huruf ataf, mabniun alal fathi, mabni menggunakan fathah. Ya sehingga tidak ada wu, tidak ada wi, pasti wa gitu ya. Kemudian ma adalah ismun mausulun, ma-nya isim mausul. Kalau isim mausul berarti bimakna alladzi, maknanya seperti alladzi. Sehingga wama maknanya ya walladzi gitu. Ya, jadi ma isim mausul mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli jarrin atau fi mahalli jarri ma'tufin ala ma al-ula. Ya. Ma yang di sini ya dia mabni menggunakan sukun. Perlu diperhatikan, kadang masih ada yang salah paham penyebutan kemabniannya dengan vokal yang terbaca gitu. Ma, berarti mabniun alal fathi karena yang terbaca suara A gitu. Bukan seperti itu cara menyebutkan kemabnian dari suatu lafal. Tapi caranya lihat huruf terakhir. Ma itu kan huruf terakhirnya alif. Alif itu sukun, maka kita katakan mabniun ala sukuni. Sehingga yang menganggap mabniun alal fathi itu salah ya. Tidak boleh ma mabniun alal fathi ya salah. Ma itu yang mabniun ala sukun. Fi mahalli jarri ma'tufin ala ma al-ula. Dia pada posisi jar diatofkan kepada ma yang pertama tadi. Yaitu pada bima itu kan. Ma-nya itu posisinya jar. Maka wama ma-nya juga posisinya jar. Ya. Kemudian unzila sama seperti yang di atas itu tadi. Fi'lun madhin mabniyun alal fathi. Dia fi'il madhi mabni fathah wa huwa mabniyun lil majhuli. Dia termasuk fi'il mabni majhul wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan naib fa'ilnya dhamir mustatir yang hukumnya boleh, yang dikira-kirakan berupa dhamir huwa, ya'udu alama, kembalinya ke ma. Wa ma unzila. Nah, pada unzila ini ada dhamir huwa kembali ke ma. Wal jumlatu, sedangkan kalimat ini minal fi'li wa naibil fa'ili, dari fi'il beserta naib fa'ilnya, la mahallalaha minal i'rabi silatul mausuli. Dia tidak memiliki posisi i'rab karena dia silah mausul. Yang namanya silah mausul itu tidak memiliki posisi i'rab. Sehingga silah mausul, tidak mungkin silah mausulnya itu menjadi posisi rofa misal, posisi nasab misal, posisi khafat atau jazm misal, tidak mungkin. Ya, karena apa? Karena dia hanyalah sambungan bagi isim mausul sehingga la mahalla laha minal i'rabi. Kemudian setelah itu ada min qablika, ya ada min. Minnya harfu jarin mabniun ala sukuni.
Ya, karena min ini adalah huruf yang terdiri dari 2 huruf, maka menyebutnya sebut lafadznya. Jadi min ya min gitu, bukan al-mimu wan nun. Min ya sebut saja min, harfu jarin mabniun ala sukun. Kemudian qablika. Qabli ismun majrurun bimi. Ismun majrurun bimin. Jadi qabli itu isim yang dijar oleh huruf min. Wa alamatu jarihil kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alikun bil fi'li unzila. Sedangkan jar majrur min qablika ini berkaitan dengan fi'il unzila. Sedangkan qabli mudhafun. Ya, Afan. Kita lihat di sini yang min qablika ya. Ya, qabli majrurun ya. Dan qablinya mudhaf ya, sehingga qabli itu isim yang dijar oleh min dan dia tanpa tanwin kan, qabli gitu kan. Kemudian dia karena dia sebagai mudhaf, sedangkan kafnya dia dhamir muttasil mabni dengan fathah, posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi kalau diurutkan min qabli terpengaruh kasrohnya oleh min dan dia mudhaf, sedangkan kafnya menjadi harokannya kasroh ya, qablika ya afan harokannya fathah ya, kafnya ini posisinya saja dia majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Karena dia isim yang mabni sehingga tidak perlu dicari tanda majrurnya karena tidak akan ada ya. Karena dia yang mabni maka dengan penyebutan saja fi mahalli jarrin itu ya. Dia dalam posisi jar fi mahalli jarri mudhafin ilaih karena sebagai mudhaf ilaih. Wabil akhirati. Wawunya apa? Dilihat di situ. Wawunya ada harfun, kemudian baknya jarun, huruf jar, al-akhirati majrur. Ya, wawunya wawu atof mabni dengan fathah, baknya pada bil akhirati itu baknya harfu jarin mabniun alal kasri, sedangkan al-akhirati ismun majrurun bil ba'i. Walam untuk jarihil kasratu. Dan jar majrur ini berkaitan dengan fi'il yuqinuna yang di belakang itu, di belah atau di akhir ayat. Kemudian yang berikutnya adalah hum. Kita lihat di situ tulisannya humnya adalah mubtada ya. Ya, humnya adalah mubtada. Ya, maksudnya hum di sini dia dhamir munfasil ya, dhamir munfasil mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in. Hum adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah dari kata yang lainnya pada posisi mabni dengan sukun, posisinya rafa karena sebagai mubtada. Sedangkan yang terakhir yuqinuna bisa dilihat di situ fi'lun mudhari'un marfu'un, kemudian ada fa'ilun. Ya, penjelasannya sama seperti yu'minuna. Sehingga yuqinuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Tanda rafanya itu adanya huruf nun itu. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Kemudian mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya seperti pada yu'minuna tadi. Sehingga fa'ilnya adalah wawul jamaah itu ya. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Wawul jamaahnya dia dhamir muttasil mabni sukun pada posisi rafa sebagai fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'i khabarin. Sedangkan kalimat atau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'ilnya itu pada posisi rafa sebagai khobar. Jadi yuqinuna adalah khobar bagi hum ya, hum yuqinuna, humnya mubtada, yuqinunanya khobar. Nah,
Sedangkan wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahalla laha minal i'rabi ma'tufatun ala jumlati silatil mausul walladzina yu'minuna. Sedangkan kalimat ini yaitu mubtada dan khobarnya, hum mubtada yuqinuna khobar gitu ya. Ya, mubtada dan khobarnya tidak punya posisi i'rab karena diatofkan kepada kalimat diatofkan kepada jumlah silah mausul ya, pada walladzina yu'minuna. Kan yu'minuna yang ada di atas itu tidak punya posisi i'rab karena silah mausul, maka yuqinuna juga ikut tidak memiliki posisi i'rab. Ya, demikian gambaran i'rab dari surat Al-Baqarah ayat yang keempat ya. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab berkaitan dengan i'rab surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Silakan bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz. Walladzina yu'minuna. Tadi alladzina bisa kita sebut sebagai mubtada Ustaz. Alladzina yang di permulaan awal ya, permulaan ayat. Alladzina yu'minuna. Nah, ya kalau di apa tadi Musafir cuma disebutkan atof gitu ya. Iya, atof ya kepada alladzina yang ada di ayat ketiga. Nah, apakah bisa alladzina ini diniatkan sebagai mubtada? Ya, diniatkan sebagai mubtada. Ini sudah kita singgung pada penjelasan sebelumnya. Apabila ini diniatkan atof, diniatkan atof ya, pada alladzina yang sebelumnya, yang ada di permulaan alladzina yu'minuna ketiga itu ya. Ya. Ini atofnya atof jumlah, betul. Atof jumlah. Ketika ini diniatkan mubtada, kemudian setelahnya diniatkan khobar. Ini bisa saja, bisa ya, bisa alladzina itu dia diniatkan fi mahalli raf'i mubtadain bisa. Ya. Dan yu'minuna nanti sebagai khobarnya dan mubtada khobar waladzina ya, waladzina itu mubtada, yu'minuna bukan khobar tapi dia silah mausul ya Afan. Yu'minuna itu silah mausul bukan khobar, bukan khobar. Ya. Alladzina itu diniatkan sebagai mubtada, dan kalau itu diniatkan sebagai mubtada maka khobarnya adalah sebentar, alladzina yang ada di ayat ketiga itu kan fi mahalli raf'in, bisa juga sebagai mubtada. Ya. Ya, sebentar di sini khobarnya bukan yu'minuna, karena yu'minuna itu adalah sila mausul bi munzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ya. Ya. Sebentar. Yuqinun ini khobar bagi hum ya. Khobar bagi hum. Ya. Ya, permasalahannya atau yang harus kita cari ketika alladzina itu sebagai diniatkan sebagai mubtada. Ya, diniatkan sebagai mubtada. Kemudian khobarnya ya fi mahli raf'i khobarin. Kalau ayat yang ketiga alladzina itu mubtada, khobarnya ulaika ya. Ulaika. Ya, berarti sama.
Alladzina ini diniatkan sebagai mubtada, khobarnya mana? Khobarnya ulaika yang ada di ayat kelima. Oh, jauh. Khobarnya lafadz ulaika itu yang ada di ayat kelima, itulah khobarnya. Kalau mau dijadikan sebagai mubtada seperti itu. Oh. Tapi di sini kita sebagai maktuf ya saya. Ya, ma'tuf berarti ketika alladzina di ayat 3 itu niatnya kita sebagai sifat, kan sifat atau badal bagi al-muttaqin. Kan siapa orang-orang yang beriman? Siapa orang-orang yang bertakwa gitu. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang itu. Dia bisa sebagai sifat, bisa sebagai badal bagi al-muttaqin, maka konsekuensinya itu bukan mubtada. Gitu ya. Konsekuensinya aladzinanya bukan mubtada. Tapi kalau diniatkan sebagai mubtada, konsekuensinya khobarnya ayat kelimanya. Nah, jadi jauh ya. Itu mubtada, khobarnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu. Itu khobarnya, ulaikanya itu yang ada di ayat kelima. Nah, ya cukup itu ya, cukup jauh itu. Ya. Ya, jelas ya? Oke, syukur Ustaz. Afan, ya silakan yang lainnya. Sehingga yang seperti ini namanya apa? Aujuhul i'rab atau wujuhul i'rab, yaitu sisi-sisi atau bentuk-bentuk variasi dalam mengi'rab satu kata. Satu kata kadang di'i'rab sebagai ini, sebagai itu kan. Itu namanya wujuhul i'rab atau aujuhul i'rab. Misalnya tadi alladzina diniatkan sebagai sifat, diniatkan sebagai badal, diniatkan sebagai mubtada, masing-masing punya konsekuensi gitu ya, punya konsekuensi terhadap mempengaruhi i'rab kata yang lainnya. Nah, silakan yang lainnya kalau masih ada. Nambah lagi Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Enggak apa-apa. Tadi kan bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Situ kan ada dua ma itu Ustaz. Ma, bima, satu lagi ma unzila. Jadi kan bima unzila wa ma unzila. Nah, sedangkan yang pertama ma-nya itu majrur disebutnya. Sedangkan ma yang kedua maktuf. Kedua-duanya kan isim mausul. Iya, betul. Nah, terus gimana kita mengetahui oh ini maktuf, oh ini apanya? Majrur bibi. Iya, jadi mak pertama jelas itu majrur oleh huruf ba gitu kan. Ya, riba. Nah, mak yang kedua atof, karena atof pada mak pertama, maka kita sebut dia juga fi mahali jarin, pada posisi jar maktufun ala ma al-ula gitu kan, diatofkan pada ma yang pertama. Gimana kita mengetahuinya? Ya diantaranya dari sisi susunan kalimatnya, maknanya itu pas kalau dia dijadikan atof mak kedua, atof ke mak pertama itu kan pas, nggak ada permasalahan. Sehingga mak kedua seakan-akan wah bima gitu ya, seakan-akan ya, ya enggak. Ya, cuma huruf ba-nya nggak diucapkan lagi, nggak disebutkan lagi langsung wama gitu. Ba-nya nggak diucapkan lagi, tapi maknanya sama, sehingga itulah atof. Nah, Berarti dia majrur juga nih Ustaz ya. mak yang kedua bukan jar majrur, mak yang kedua itu atof. Majrurnya karena atof ya, karena atof. Kecuali ba-nya diucapkan lagi itu baru jar majrur ya. Ya. Jadi ma yang kedua ini disebut maktuf ila bima. Ila ma al-ula. Ila ma al-ula. Ma yang pertama. Fi mahali
Fi Jarin. mahali jarin, iya. Jarin tetap Ustaz ya. Iya, jadi penyebutannya ma, cara mengirobnya ya. Cara mengirob itu ma ismun mausulun. Mausulun. Mabniun ala sukun. Ya. Biar sukun. Baru sebutkan fi mahali jarri ma'tufin ala ma al-ula. Fi mahali jarri ma'tufin ala ma al-ula. Itu cara mengirobnya. Nah. Oke, Ustaz. Mungkin ada yang lain-lainnya, Ustaz? Ya, Kalau baik. Silakan. Kalau ada yang lainnya, silakan. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi Ustaz bilang yang alladzina yu'minuna itu silah mausul. Kalau di Irob apa? La mahalalaha minal Irob, itu pengertian la mahala minal Irob itu apa? Soalnya kalau tidak ada Irob berarti tidak di Irob ya gitu. Tapi tadi disebutkan yu'minuna fiil, ada fa'ilnya. Nah itu saya kurang ngerti dari sananya gitu. Gimana itu Tad? Ya, ini pertanyaan yang penting dan sering juga anak singgung ya masalah ini karena banyak yang salah paham gitu ya. Jadi yang dimaksud la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki posisi i'rab itu maksudnya bukan tidak bisa di i'rab, setiap kata ya bisa di i'rab. Maksudnya di i'rab di sini dijelaskan hakikatnya gitu kan. Ya. Maksudnya tidak memiliki posisi i'rab, dia itu bukan posisi rofa, bukan posisi nasab, bukan posisi khafad, dan bukan posisi jazm, bukan apapun. Karena dia hanyalah sambungan bagi isim mausul. Tapi dia sendiri bisa di-i'rab. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Kan seperti itu ya. Fafa'iluhu atau wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin gitu. Itu cara mengirab yu'minuna. Baru boleh ditambahkan wal jumlatu la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli, ya itu pelengkapnya itu. Dan kalimat yu'minuna tidak memiliki posisi i'rab karena dia adalah silah mausul. Karena yang namanya jumlah itu ada dua. Yang pertama yang memiliki posisi i'rab, yang kedua tidak memiliki posisi i'rab. Masing-masing ada rinciannya. Oh, berarti yang jumlah juga berarti nanti kedepannya mungkin ya ada di itu apa? Berarti punya i'rab. Kalau yang sekarang yu'minun berarti tidak ada tempat dalam i'rab. Karena apa? Silah mausul, semua silah mausul tidak memiliki posisi i'rab. Nanti ada jumlah yang sebagai khobar, jumlah sebagai mubtada, jumlah sebagai sifat, jumlah sebagai fa'il, itu nanti ada. Ketika kita belajar tentang pembagian jumlah. Oh, betul. Terus yang ini satu lagi kan, kalau hum yukinuna, yang itu yang terakhir, hum kan mubtada tadi, terus ya. Yukinuna khobar. Nah, jumlah mubtada khobar itu berarti tidak ada apa lama halalah minal i'rab lagi gitu ya tadi tuh. Ya, kalau yukinunanya sendiri ya lafadz yukinuna itu kan posisinya rofa sebagai khobar. Terus yukinuna dua-duanya atau mubtada khobarnya itulah tidak memiliki posisi i'rab. Kenapa? Karena ataf kepada jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab yaitu silah mausul. Ya, jadi jumlah yang ataf itu ada dua. Jumlah yang diatafkan itu ada dua. Pertama yang punya posisi i'rab kapan? Kalau dia ataf kepada jumlah yang punya posisi i'rab. Kedua, tidak punya posisi i'rab kalau dia ataf pada jumlah yang tidak punya posisi i'rab. Contoh gini, contoh gambaran gampangnya ya. Ada kalimat gini. Muhammadun jalasa. Muhammadun jalasa wa akala. Kalau kita lihat jalasa di sini posisinya apa? Apa? Muhammadun jalasa, jalasanya dia adalah khobar.
Itu hukum lafadznya, posisinya. Posisinya. Mabni. Fi'il madi mabni. Ya, posisinya itu Sebagai maf'ul. Khobar. khobar ya kan. Muhammadun Khobar. mubtada, jalasa khobar. Ada atofnya misalnya Muhammadun jalasa, khobar kan berarti punya posisi i'rab rofa. Ya. Jalasa akala, maka akala kita katakan fi mahalli raf'i ma'tufin alal jumlati laha minal i'rab wa huwa jalasa. Kenapa? Karena atof pada yang punya posisi i'rab, maka akalanya ikut punya posisi i'rab. Ya. Tapi kalau dibalik, misalnya jalasa Muhammadun wa akala, nah, maka akala tidak punya posisi i'rab karena jumlah jalasanya tidak punya posisi i'rab gitu. Nah, itu gambaran saja dan masih banyak rincian lainnya. Iya, sementara ini mah agak ngerti lah, kurang ngerti. Syukron Tad. Ya, Afan ya. Boleh tanya lagi Ustaz? Ya, silakan nggak apa-apa sambil yang lainnya nunggu yang lainnya silakan. Tadi kan ada kata unzila, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, kita ambil yang pertama Ustaz, bima unzila. Unzila itu kan termasuk jumlah yang lamah lamil i'rab Ustaz. Iya, terus pertanyaannya apa? Maksud saya itu naibul fa'ilnya itu ma-nya itu atau mana Ustaz? Naib fa'ilnya dhamir mustatir, bukan ma, dhamir mustatir berupa huwa. Kembalinya ke ma. Oh, gitu. Ya, jadi bukan ma, naib fa'ilnya bukan ma, tapi dhamir mustatir. Bahwa huwanya ini kembali ke ma. Nah. Jadi naibul fa'il jadi Ustaz ma-nya. Bukan ma-nya, dhamir huwa. Dhamir huwanya. Dhamir huwa yang mustatir. Mustatir itu nggak kelihatan, nggak ada tersimpan di situ. Kembalinya ke ma. Nah. Dan jumlah unzila la mahalla laha minal i'rab silatul mausul karena dia silah mausul. Ahwan Ustaz. Ya, silakan. Untuk hum yukinun itu merupakan silah mausul dari wama atau bagaimana itu Ustaz jadinya? Ya, jadi di sini jumlah ismiyah ya. Hum yukinun. Hum yukinun itu kan ismiyah ya. Dia tidak memiliki posisi i'rab, alasannya apa? Karena dia ataf kepada silah mausul yang berupa alladzina yu'minuna yang ada di depan. Di depan kan alladzina yu'minuna itu kan. Itu juga mubtada atau dia adalah silah atau pada silah mausul ya, atau pada silah mausul yang tidak punya posisi i'rab, maka yang ini juga sama. Dihukumi tidak memiliki posisi i'rab karena ataf kepada jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab. Nah, tapi di sini isim mausul kan ada aladina, ada bima, ma sama wama. Itu yang dipakai yang aladina ininya sebagai mausulnya. ini maksudnya arah dari hum yukinun kan pertanyaannya? Iya. Ya, hum yukinun itu ke alladzina yu'minuna. Karena bima unzila itu muta'alliq kepada yu'minuna. Wa ma unzila atau pada bima unzila itu kan. Jadi apa ya istilah kita gini. Ada jumlah kubro, ada jumlah suhro, ada kalimat yang menjadi induk kalimat, ada yang menjadi anak kalimat. Anak kalimat kadang punya anak lagi cucu kalimat. Jadi di dalam kalimat ada kalimat, di dalam kalimat itu ada kalimat lagi. Kadang kondisinya seperti itu. Maka kita harus ada tasawur yang
menyeluruh ya, gambaran yang menyeluruh dalam satu rangkaian kalimat. Nah, Oh, gitu ya, ya, ya. Ya. jadi gampangannya gini, gampangannya seakan-akan cuma walladzina yu'minuna gitu kan, sedangkan bima itu kan cuma muta'alliq dan wabil akhirati hum yuqinun gitu. Itu atofnya ke situ. Nah. Iya. Oh, ini jadi melebar lagi nih Ustadz. Maksudnya muta'alik itu jar majrur yang kembali kepada yu'minuna ya. Muta'alik itu semua jar majrur. Semua jar majrur pasti muta'alik. Jar dan majrur pasti muta'alik. Muta'alik itu artinya berkaitan. Dan berkaitan kepada apa, maka cari yang tepat. Sehingga tidak ada kaidah khusus muta'alik pasti ke ini, pasti ke itu, ke ini, ke itu, nggak ada. Ya contoh ini ya. Tadi kan sudah ada gambaran. Kalau ada yu'minuna, pasti muta'aliknya menggunakan huruf ba, itu pasti. Sehingga bima muta'alik kepada yu'minuna gitu. Bisa difahami? Jadi beriman kepada apa gitu kan? Beriman terhadap apa gitu kan? Contoh kita mengatakan saya beriman kepada Allah, amantu billahi. Ya nggak bisa amantu alallahi, amantu ilallahi, nggak boleh, nggak bisa. Karena ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Nggak bisa paksa ya. Loh ini kepada kan bahasa Arabnya Allah. Oh ini tidak bisa belajar bahasa Arab dengan sarikata bahasa Indonesia. Ada hal-hal yang kita harus mulai merasa mengambil sarikata menggunakan uslub bahasa Arab. Contohnya, setiap fiil ada muta'aliknya, ada pasangannya pakai huruf apa gitu. Itu diantara cara berbenah dalam belajar. Kalau ada amanah pakai ba, ada ihtaja yahtaju pasti pakai ilah gitu. Contohnya gitu. Oh, gitu ya, ya. Ya. Iya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada nggak apa-apa yang lainnya? Sampai matang satu ayat ini ya, silakan. Yang tertulis ada nggak pertanyaan tertulisnya? Kalau ada tolong dibaca. Ada Ustaz. Ya silakan dibaca. Anak bacakan. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa beda la mahala lahu minal i'rab? Sudah begitu saja Ustaz. Harusnya namanya perbedaan itu perbandingan dua hal. Yang satunya apa? Perbedaan la mahala lahu minal i'rab dengan apa? Minal i'rab lahu laha. Oh gitu, ya. Ya, betul. Kalau la mahalla lahu minal i'rab ini untuk lafadz yang muzakkar gitu kan. Kalau la mahalla laha minal i'rabi untuk lafadz yang muannas. Ketika al jumlah berarti kan muannas, maka kita menggunakan la mahalla laha minal i'rabi. Gitu. Tapi untuk yang muzakkar misal tadi Muhammadun jalasa wa akala atau apaan dibalik jalasa Muhammadun wa akala gitu ya, jalasa Muhammadun wa akala, maka kita sebut akala fi'lun madin mabniun alal fathi, kemudian tambahkan la mahalla lahu minal i'rabi, karena fi'lun madin hukumnya mudzakkar, dia tidak punya posisi i'rab. Kenapa? Ma'tufun alal jumlah allati la mahalla laha minal i'rab. Gitu, karena atau pada jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Masih ada atau mau nanggapi tidak masalah. Terima kasih Ustadz. Ya, Pak. Untuk yang tertulis hanya itu saja Ustadz. Silakan bagi peserta yang ingin tanya-tanya lagi. Masih ada waktu ya Ustadz, sekitar 15 menit. Karena tadi mulainya jam masih ada 15. Jam 1:4 ya Ustadz. Iya.
Apa Ustaz? Kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Oke. Tadi jalasa Muhammadun wa akala. Nah, jalasa ini kan jumlah fi'liyah. Jalasa Muhammadun Ustaz. Iya, Wa atof. Akala maktuf. Maktufnya kepada jalasa. Ya Ustaz? iya betul. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa akala itu la mahallalaha minal i'rab Ustaz? Ya, karena atof kepada jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab. Jalasa di depan, ya jalasanya di depan, Ya. berarti dia jumlah ibtidaiyah. Namanya jumlah ibtidaiyah. Dan semua jumlah ibtidaiyah hukumnya adalah la mahallalaha minal i'rabi. Ya, semua jumlah ibtidaiyah itu hukumnya tidak memiliki posisi i'rab. Namanya saja dia jumlah permulaan. Nah. Apa Ustaz? Ustadz nanya, kalau depannya fi'il bukan berarti jumlah fi'liyah. Iya, dia dari zat jumlahnya namanya jumlah fi'liyah. Dari sisi hukum i'rabnya, dia jumlah yang di permulaan. Jumlah yang di permulaan tidak memiliki posisi i'rab. Karena dia nasab atau karena fi'il madi itu. Iya, atau kepada jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab karena jumlah ibtidaiyah. Jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu sama. Kalau di permulaan maka tidak punya posisi i'rab. Ismiyah ya sama, fi'liyah juga sama. Nah. Terima kasih. Ya silakan kalau masih ada. Ya nanti supaya nanti Ana pernah nulis tentang jumlah, ada yang punya posisi i'rab, ada yang tidak punya posisi i'rab. Ya nanti Ana share di grup ya. Bagi yang bukan lewat grup maka bisa minta ke admin nanti ya PDF-nya. Nanti Ana sharekan insyaallah. Semoga ketemu. Ya Ana pernah nulis ya perbedaan yang punya posisi dan yang tidak punya posisi. Ya. Nah, insyaallah nanti. Ya perlu itu Ustaz. Ya, insyaallah. Hujan besar. Iya, masalah bedanya jumlah jumlah ismnya dengan fi'liyah. Maksudnya seperti jalasa Muhammadun dan Muhammadun jalasa. Perbedaannya apa itu Ustaz? Ya, jalasa Muhammadun fi'il dan fa'il. Ya, maksudnya dari segi makna, dari segi makna terjemahan. Ya, maknanya. Terjemahannya. Terjemahan dan kan makna sama saja, sama persis. Ya. Terjemahan dan makna sama persis ya. Saya pernah dengar Ustaz kalau dia jumlah ismiyah seperti Muhammadun jalasa ada taukid di situ. Muhammad ya, lah yang itu dari sisi kandungan makna, tapi dalam terjemahan ya sama saja. Ya. Muhammadun jalasa di situ ada double ya, ada double. Muhammad sudah disebut, pada jalasa ada dhamir huwa kembali ke dia lagi. Itu. Ya, dari sisi kuat-kuatan siapa lebih kuat ya maka jumlah ismiyah itu lebih kuat dari jumlah fi'liyah. Itu sesuatu yang sudah ya disepakati oleh para ahli bahasa. Adapun terjemahannya ya sama saja. Muhammadun jalasa, jalasa Muhammadun kita terjemahan. Bahkan yang jalasa Muhammadun tetap diterjemahkan Muhammad telah duduk. Meskipun boleh saja telah duduk Muhammad. Tapi lebih enak fa'ilnya di depan. Ya, fa'ilnya diterjemahkan di awal. Muhammad telah duduk. Muhammadun jalasa, Muhammad telah duduk. Jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Itu dalam terjemahan. Nah, adapun dalam hal kekuatan
makna, maka ismiyah lebih kuat dibandingkan fi'liyah. Dari sisi ada dua, ya, ada dua penyebutan, yang satu zahir, yang satu mustatir. Nah, wallahu alam. Satu lagi Ustaz. Nah, suaranya hilang. Ya, nggak ada suaranya ya. Kayaknya Ana nggak dengar. Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Yang belum bertanya coba dimatikan aja mikrofonnya ya supaya lebih efektif ya. Silakan. Untuk tadi yang muta'alik itu Ustaz ya. Untuk mengetahui muta'alik setiap kalimat itu apakah ada ilmunya tersendiri Ustaz? Nah, syukuran. Afwan. Ya, kalau ilmu dalam arti pembahasan spesifik, buku spesifik, ada kamus khususnya, kalau nggak salah ada kamus khususnya, fiil-fiil beserta muta'aliknya, fiil ini muta'aliknya ini dan ini itu ada kamusnya, tinggal merujuk ke kamus tersebut. Dan juga dengan cara semakin banyak jam terbang istilah kita ya, artinya semakin banyak membaca kitab, semakin banyak mencermati ayat hadis, ya nanti akan terbiasa, oh lafadz ini, fiil ini mutaliknya dengan huruf ini, yang ini dengan huruf ini, nanti akan terbiasa. Ya cuma untuk yang kamus ada kamus khusus ya, Ana lupa nama kamusnya, ya coba nanti Ana cari nama kamusnya, ada kamus khususnya, kamus yang isinya fiil tertentu, dia pasangannya dengan huruf apa, itu ada kamusnya. Ya. Kalau Ana pribadi, ya berdasarkan mencermati ayat, hadis, ketika ketemu di kitab, sambil dicermati, dipahami, dihafalkan, satu persatu, nanti menjadi banyak. Itu kalau Ana sukanya seperti itu. Nah, itu namanya muta'alik, pasangan dari satu fiil dengan huruf jar tertentu. Dan memang tidak bisa ketuker, tidak bisa terbolak-balik, nggak bisa. Ya. Dan di sana ada yang punya muta'alik dengan 2 huruf, 3 huruf, dan ternyata menghasilkan makna yang berbeda ketika muta'aliknya beda gitu. Nah, jadi itu sudah baku ya Ustaz? Iya, itu sudah baku. Atau ya, ketika ketemu dengan sebuah fiil, untuk ngecek ini muta'aliknya dengan huruf apa, maka cari di kamus. Walaupun bukan kamus spesifik, tapi di kamus-kamus umum ya disebutkan. Itu caranya ya. Di kamus-kamus umum itu disebutkan. Ya misal ada fiil ihtaja yahtaju, masukkan di kamus, cari di kamus, nanti lihat. Di kamus itu akan disebutkan lanjutannya pakai huruf apa, itulah muta'aliknya. Itu caranya. Itu cara yang lebih praktis seperti itu ya. Meskipun tidak punya kamus khusus, karena di kamus umum pun sudah disebutkan. Nah, syukuran Ustaz. Ya, Afan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang di chat ada yang minta Ustaz. Silakan. Kalau boleh Ustaz share di WA Ustaz dalam bentuk tulisan materi Irob surah Al-Baqarahnya yang ayat keempat ini. Ya, karena sudah Ana ada. masih belum mengerti gitu Ustaz. Iya, kan Ana sudah tulis semuanya ya. Jadi dari gitu, ayat 4 ada, nanti Ana share ya. Ana share. Ya itu Ustaz, ini permintaan ya, mungkin sekedar mengingatkan aja Ustaz. Ya. Terus untuk kitab kamus fiil beserta muta'aliknya Ustaz, supaya anak bisa punya juga kamus kitab tersebut. Kalau Ustaz punya Ustaz. Iya. Anak nggak punya, cuma pernah buka dan sedang lupa namanya. Ya nanti anak cari. Atau caranya tadi pakai kamus umum pun bisa. Kamus umum, kamus yang
bersifat umum gitu ya, kamus bahasa Arab bersifat umum. Ketika kita butuh, oh ini fiil ini, misalnya fiil dakhola apa muta'aliknya gitu, nanti akan muncul di kamus umum pun ada. Ya. Syukur ada kamus khususnya, ada kamus khususnya ada, cuma lagi lupa namanya, ada. Ya, insya Allah nanti anak cari, nanti anak sampaikan insya Allah. Ustaz, izin bertanya. Iya silakan. Kalau yang muta'alik itu apakah memang selalu ke fi'il gitu Ustaz? Bisakah misalnya ke fa'ilnya atau misal ke maf'ul bihnya misal seperti itu? Ya. Coba misal ada kalimat gini, saya ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Coba. Di sini mubtadanya mana? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mana mubtadanya? Lafad jalalah Allah. Allah itu mubtada ya. Khobarnya mana? Qadirun. Qadirun Qadirun ya kan? Qadirun itu khobar. Sekarang ala kulli itu muta'alik ke apa? Muta'aliknya kemana? Jar majrur. Ya, jar majrurnya itu muta'alik ke lafadz yang mana? Mubtada atau khobar? Ke mubtada ya? Ada. Ke khobar. Karena maknanya gini, maknanya ya. Allahu qadirun ala kulli syai', ya kan? Allah itu berkuasa. Berkuasa terhadap apa? Ala kulli syai', ya, sehingga ala kulli syai' muta'alik kepada qadirun. Nah, ini contoh ternyata muta'alik mesti fi'il, kadang khobar, Ustaz, kadang kalau khobarnya ala kulli syai'in qadir. Khobar itu dia terdiri dari jar majrur dan apa tuh namanya? Ala kulli jar majrur, kulli syai'in dzaraf madruf. Yang kalau dipetil-petil gitu bisa nggak Ustaz? Untuk yang ini nggak bisa, karena apa? Karena ala kulli syai' itu muta'alik kepada qadir. Jadi qadir, berkuasa. Berkuasa terhadap apa? Ala kulli syai' gitu. Ya, sehingga ini bukan khobarnya berupa khobar muqaddam, mubtada, muakhir, bukan. Ya. Tapi berupa apa? Khobarnya ya qadirun. Ya, itu. Beda dengan kalimat al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi itu muta'alik ya kan kepada khobar atau fi mahali raf'i khobarin. Jar majrurnya itulah khobarnya. Atau dia berkaitan dengan khobar yang mahdzuf itu. Terus ala kulinya sebagai apa Ustaz? Itu tadi ala kulli muta'alik kepada qadir. Muta'alik berkaitan dengan lafadz qadirun. Berarti harus dipahami kalimatnya begitu Ustaz. Kalau misalnya tidak tahu maksud saya berarti harus melihat terjemahannya begitu Ustaz? Iya, melihat maknanya dan kelaziman hukum kalimahnya, hukum kata yang ada. Biasanya nanti akan muncul kata ini lazimnya pakai ini pakai ini. Sudah jadi sesuatu yang lazim, yang sudah semestinya gitu. Nah, nanti akan terbiasa insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Fan. Alhamdulillah Ustadz, sudah sekitar 1 jam. Bagaimana Ustadz, masih mau ingin lanjut Ustadz atau sesuai jadwal saja? Sesuai jadwal ya, sesuai jadwal, kecuali kalau masih ada yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan 1 kali. Kalau masih ada yang bertanya, kalau nggak ada kita tutup. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, cuma 1 ya, cuma 1 pertanyaan, silakan. Sudah tidak ada? Tidak ada ya. Kalau bukan ya. Ya dari anak. Kalau ya gimana? Kalau misal sudah tidak ada, bisa ditutup saja Ustadz. Iya. Gimana? Ya kita cukup kita tutup ya dari anak cukup ya sekian. Atas kesalahan anak selebihnya kembalikan ke moderator silakan. Assalamualaikum.
Alhamdulillah untuk acara webinar siang hari kali ini. Dan untuk terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir dalam acara kelas bahasa Arab siang ini. Dan insya Allah semoga jika diberi kelancaran minggu depan kami semoga saya bisa mengadakan acaranya lagi ya Ustadz. Semoga antum juga bisa hadir ya Ustadz. Semoga Allah mudahkan ya Ustadz. Dan untuk acara siang hari ini ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih buat teman-teman ya, sekali lagi. Subhanallah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Ustadz, ya teman-teman semua. Izin lab, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.